Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pada kesempatan yang indah ini, semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah. Semoga Allah menambahkan hidayah pada kita, menambahkan pemahaman pada kita, menambahkan kesabaran untuk mengamalkannya, kesabaran untuk menuntut ilmu, menambah kesabaran atas cobaan yang kita hadapi di kehidupan ini. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas dua hadis. Adapun hadis yang pertama adalah dari bab ke-14 Kitab Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu bab man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fin nari minal iman, yaitu seseorang menganggap iman sangat berharga melebihi nyawanya sendiri. Seseorang tidak rela kehilangan nikmat iman itu, bahkan dia lebih baik kehilangan nyawa daripada kehilangan nikmat iman. Adalah bentuk seseorang memiliki iman yang benar, adalah bentuk seseorang memahami konsekuensi dari iman. Keimanan menawarkan pemiliknya surga yang luasnya langit dan bumi. Keimanan menawarkan kepada pemiliknya dihindarkan dari api neraka, sehingga dia tidak rela iman itu hilang hanya karena urusan dunia, hanya karena tawaran dunia, hanya karena sedikit harta dunia yang ingin dicapainya atau ditawarkan oleh orang lain. Adapun hadisnya, yaitu hadis yang ke-21, adalah hadis yang terulang, yaitu hadis Anas bin Malik, sahabat besar, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah, wa man yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu kama yakrahu an yulqa finnar." Tiga hal seseorang akan mendapatkan manisnya iman apabila melaksanakannya. Yang pertama adalah seseorang mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan kecintaan yang tertinggi, menjadikan Allah dan Rasul-Nya adalah yang paling dia cintai dari apapun itu. Dia mencari keridhaan Allah, dia mencari apa yang disukai oleh Allah, sehingga kecintaan itu mengalahkan keinginannya, mengalahkan syahwatnya, sehingga dia tidak mau melakukan apa yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah. Dari situlah Allah memberikan kenikmatan iman sebagai gantinya. Sebagaimana seseorang meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan nikmatnya maksiat, maka Allah akan membalasnya dengan kenikmatan yang lebih agung, dengan kenikmatan yang lebih mulia, yaitu nikmat iman.
Seseorang yang melakukan keburukan, seseorang yang melakukan hal sia-sia, pada hakikatnya dia tidak merasakan kenikmatan. Itu adalah kenikmatan yang palsu. Dia scroll HP, dia memainkan HP. Tidak ada perkembangan menuju sesuatu yang lebih baik dari kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Dia merasa bahagia, padahal hal itu hanya rangsangan pada otak yang menghasilkan hormon, yang hormon itu menjadikan kita merasa enak. Padahal faktanya orang yang berakal melihat tidak ada perkembangan dunia, tidak ada perkembangan akhirat. Orang yang normal akan sedih. Kita sebagai contoh, kalau Anda adalah orang tua, melihat anak tidak ada perkembangan dunia, tidak ada perkembangan akhirat, Anda akan melihat ini anak tidak berguna. Anda akan sedih. Anda akan merasa buruk sebagai orang tua, gagal mendidik anak. Dan anak itu seperti orang yang hidupnya tidak berguna. Bagaimana seorang merasa bahagia dengan seperti itu? Kebahagiaan dicapai ketika ada peningkatan hidup. Setelah kita berusaha, setelah kita mengusahakan dengan usaha yang baik, usaha yang keras, kemudian kita mendapatkan kebahagiaan itu. Itulah kebahagiaan normal. Itulah kebahagiaan orang-orang yang normal. Kemudian yang kedua yaitu seseorang mencintai orang lain dengan patokan, yaitu apakah orang tersebut dicintai Allah, ataukah dengan patokan karena Allah. Kita melihat sebagian manusia membela agama Allah, walaupun terkadang sifatnya menjengkelkan kita, menjadikan kita marah. Kita berusaha untuk mencintai mereka karena Allah, bukan karena bermanfaat untuk kita, bukan karena dia memberikan kita hartanya, bukan karena ketampanan wajahnya, bukan, akan tetapi benar-benar karena Allah. Orang tersebut menolong agama Allah, walaupun dia mungkin melakukan perbuatan yang buruk kepada kita terutama. Kemudian yang ketiga yaitu seorang membenci untuk kembali menjadi kufur. Dia tidak rela untuk memilih kekufuran, padahal Allah memberinya keimanan. Bahkan lebih baik mati daripada dia melakukan kekufuran. Kelezatan iman ini mengalahkan segala hal. Bahkan walaupun nyawa terpisah dari tubuh, walaupun harus mati, dia menjaga keimanan itu tetap ada. Kemudian hadis yang ke-22 dari bab tafaduli ahlil iman fil a'mal, yaitu tingkatan orang yang beriman dalam beramal. Iman ini memiliki tingkatan, tinggi atau rendah, bertambah atau berkurang, sempurna atau kurang. Dan hal itu setelah pengetahuan kita kepada Allah, setelah keimanan kita kepada Allah, maka iman akan bertambah dengan bertambahnya bukti berupa amalan-amalan yang membenarkan keimanan itu. Ini bantahan terhadap orang yang mengatakan iman hanyalah keyakinan. Dari Imam Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-22,
riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yadkhulu ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari an-nar. Thumma yaqulu Allahu ta'ala akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman fa yakhrujuna minha qad iswadda fayulqawna fi nahri al-haya aw al-hayati syakka malikun fayabta'una fayanbituna kama tanbutu al-hibbatu fi janibis sail alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, berkatalah Allah, keluarkanlah dari penduduk neraka orang-orang yang memiliki iman seberat habbah, seberat biji min khardalin, yakni biji sawi, min iman, dari keimanan. Kemudian mereka keluar dalam kondisi masih hangus. Kemudian mereka dilemparkan ke sungai kehidupan, sehingga mereka kembali menjadi putih, menjadi bersih, menjadi segar. Bukankah kalian pernah melihat apabila biji itu bertunas menjadi kuning dan menyegarkan? Inilah salah satu nikmat besar bagi orang yang memiliki iman dalam hatinya. Dalam suatu riwayat, akhriju man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu habbatin min iman. Keluarkanlah orang yang memiliki tauhid dalam hatinya, walaupun keimanannya hanya seberat biji sawi. Dalam hal ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat tauhid. Seseorang diselamatkan dari kekekalan api neraka. Orang yang berakal akan bersyukur, akan menambah ketaatan, akan mengingat kenikmatan, dan menambah terus ketaatan kepada Allah. Adapun orang yang tertipu, dia ketika membaca hadis seperti ini, dia melanjutkan kemaksiatannya, dia meneruskan keburukannya, tidak peduli, seperti seseorang yang memanfaatkan kebaikan orang lain, memeras mereka. Sedangkan orang yang baik, orang yang berakal, dia memahami ini adalah nikmat dari Allah. Dia mengusahakan sesuatu yang lebih baik daripada itu, karena Allah sudah memberi sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak. Maka dari hadis ini kita bisa menyimpulkan beberapa faedah, bahwasanya keimanan adalah asal dari kesuksesan seorang hamba, asal dari keselamatan seseorang hamba dari kekalnya api neraka. Kemudian faedah yang kedua, tauhid adalah sesuatu yang paling mahal yang dimiliki seorang muslim. Tauhid adalah sesuatu yang benar-benar mahal, yang mengeluarkan seseorang dari kekalnya api neraka menuju surga yang luasnya langit dan bumi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahasanya iman bertambah dan berkurang. Maka inilah yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mampu mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, dan kita senantiasa ingat agar membenarkan niat dalam menuntut ilmu, yaitu untuk diamalkan, bukan agar manusia menghormati kita, menganggap kita ahli ilmu atau banyak ilmunya. Sekian, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.